Halo, apa kabar semua? Semoga selalu diberikan kebahagiaan. Kali ini Hani akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pak Raja. Dan sebelum dimulai, Hani harap untuk like and subscribe channel ini ya. Jangan pegang gue, pekik Lili. Li, demi Tuhan, gue gak ngapa-ngapain lo, Li. Galang bersumpah. Detik selanjutnya sebuah tinju keras mendarat di pipi Galang. Galang meringis kesakitan. Dengan sisa tenaga, Lili mendorong tubuh gempal itu hingga tersungkur ke dinding. Lili berlari ke pintu kamar, membuka kunci, tapi Galang menariknya. "Lepasin!" teriak Lili. Galang menarik gadis itu dan mendorongnya ke atas kasur. Dia membuka paksa kemeja yang dipakai Lili, hingga beberapa kancinya terlepas. Brengsek! Sekuat tenaga Lili menendang kakinya yang masih bersepatu pada pangkal kaki Galang. Galang mengadu kesakitan. Lili memanfaatkan kesempatan ini untuk menyambar tasnya dan buru-buru keluar kamar. Lili berusaha meruntut kejadian yang ada dalam ingatannya. Tadi siang dia bersama Galang di Pantai Jayanti, teman satu sekolahnya. Dan kemarin Galang berkabar bahwa dia sedang berkunjung ke daerah Cidaun dekat rumah Lili. Galang mengajak Lili bertemu. Lili mau karena Galang berkata dia juga bersama keluarga sedang liburan. Tapi saat mereka berjumpa, dia beralasan keluarganya sedang berkunjung ke rumah saudara. Hanya dia yang bisa menemui Lili. Terakhir, Lili meminum es teh manis yang sudah dipesan oleh Galang. Dan setelahnya, Lili tidak ingat apapun. Lili berlari lewat tangga darurat. Dia menangis, memegangi kemejanya yang tidak bisa ditutup. Di luar langit sudah gelap, jalan sudah sepi. Lili melihat kanan kiri. Ia tidak begitu mengenal Cianjur, kotanya sendiri. Yang pasti saat ini dia jauh dari rumah. Bermodal nekat, Lili memberhentikan angkot di pinggir jalan. "Mang, ini bisa ke Cidaun gak?" tanya Lili. "Oh, bisa. Nanti turun di terminal, Neng. Naik elf, kira-kira 5 jam lah dari sini ke Cidaun," jawab si Amang. Lili bergegas naik ke dalam angkot, takut Galang mengejarnya. Tapi mana sempat. Galang masih meratapi asetnya sehabis kena tendang Lili di dalam kamar. Penumpang lain menatap Lili heran. Rambut berantakan, pipi basah, dan kancing kemeja terlepas. Mencurigakan. Tapi Lili tidak peduli. Dia hanya ingin pulang. "Ini jam berapa ya, Teh?" tanya Lili pada seorang penumpang perempuan. Ponsel Lili mati. Jam 9. Lili membelalak. Entah apa yang akan dilakukan bapak padanya. Begitu sampai di rumah, Lili bergidik ngeri membayangkannya. Mungkin kepalanya akan dipenggal bapak. Lili sudah turun dari elf berwarna hijau botol dengan supir tidak waras. Perutnya dibuat mual oleh laju mobil yang ugal-ugalan. Tanah yang dia injak seperti berputar. Setelah itu dia masih harus naik angkot sekali lagi. Tapi Lili menunggu sangat lama karena tidak banyak angkot yang beroperasi malam begini. Turun dari angkot terakhir, Lili kelelahan. Kampungnya masih sangat jauh dari sini. Dia tidak tahu ini jam berapa. Yang pasti sudah dini hari. Gelap dan sepi, tidak ada orang satupun. Lili tidak mungkin jalan kaki sampai ke rumah. Terlalu jauh dan menyeramkan. Bisa-bisa dia berpapasan dengan anjing hutan. Atau lebih parahnya, kuntilanak mungkin. Lili bergidik ngeri. Dia putus asa. Ponselnya juga mati. Tidak ada yang bisa dihubungi. Udara dingin menusuk kulitnya yang hanya dilapisi kemeja tipis dan rok di atas lutut. Lili menangis lagi. Dia harus menunggu di sini sampai matahari terbit. Galang memang brengsek. Tega sekali dia menjebak Lili yang selama ini baik padanya. Gadis itu meluruh duduk di atas aspal, bersandar pada tiang gapura desa. Lili menangis terseduh, berharap ada yang menolongnya. Hingga samar-samar dia mendengar suara motor. Lili yakin itu suara motor. Dan terdengar semakin dekat. Benar saja. Dari jauh lampu motor itu semakin terang. Lili berdiri. Dia bersiap untuk meneriaki si pengguna motor. Dan benar saja, motor itu berbelok ke arah gerbang desa. "Mang,
Mang ikut Mang, tolong!" teriak Lili sekuat tenaga. Tapi motor itu hanya melewatinya. Lili sempat hilang harapan sebelum akhirnya Kawasaki Ninja merah itu berhenti tidak jauh di depan. Lili pun berlari kecil ke arahnya. "Saya bukan ojek," ucap si pemilik motor sambil membuka kaca helm. Wajah tampan di balik kaca helm itu membuat Lili menganga. Seumur-umur, Lili belum pernah melihat pria setampan ini di desanya. Dia terlihat pantas duduk di atas motor merah ini. Posturnya tinggi dan proporsional. Bahunya tegap dan dadanya bidang. Dia memakai celana dan jaket jeans. "Masnya mau kemana?" tanya Lili yang memanggil Mas, karena yakin pria ini bukan orang Sunda seperti dirinya. "Sukamulya, Gelar Wangi." "Alhamdulillah, saya juga Mas, saya ikut ya Mas," Lili memohon. Pria itu menelisik penampilan Lili dari atas sampai bawah, mencurigakan. Dia tidak mau membawa cabai-cabean di atas motornya malam-malam begini. "Saya bukan wanita malam Mas, sumpah deh, saya anak baik-baik. Habis kena musibah saya tuh cuma mau nebeng pulang ke rumah," ucap Lili seolah mengerti pikiran pria itu. "Gak kasihan Masnya lihat saya?" Si tampan masih berpikir. "Saya anaknya Pak Eko Mas, kalau Mas tahu." "Pak RT?" tanyanya memastikan. "Iya Mas, tuh kan Mas kenal bapak saya kan?" Lili sumringah. "Ya udah, naik." Akhirnya Lili bisa pulang. Ia naik ke atas motor. Entah malaikat turun dari mana. Yang jelas dia bersyukur bertemu pria tampan ini di saat yang tepat. Lili bisa mencium wangi pria ini dari belakang. Wangi yang seketika membius sarafnya. "Siapa namanya Mas?" tanya Lili di tengah perjalanan. "Raja." "Kok saya nggak pernah ketemu Masnya ya sebelumnya?" "Saya tinggal di Jakarta. Abah saya di sini," terang Raja. "Abah? Jangan bilang Mas Raja ini anaknya Abah Wira ya?" "Iya, itu abah saya." Siapa yang tak kenal Abah Wira di desa ini? Juragan beras yang punya sawah berhektar-hektar di seantero Cianjur. Orang kaya dermawan yang dihormati. Ya ampun, jadi Mas Raja ini beneran anaknya Abah? Anak dari istrinya yang dulu, yang waktu kecil dibawa pindah ke Jakarta? "Iya kan Mas?" cecer Lili. Raja mendengkus. "Cerewet amat nih betina." "Iya," jawab Raja singkat. Mendengar jawaban singkat nan dingin dari Raja, Lili jadi enggan bertanya lagi. Tidak sopan juga menanyai orang yang baru dikenal. "Jangan di depan rumah Mas berhentinya. Gak enak kalau dilihat bapak. Tuh, di situ aja." Lili menunjuk pohon jambu air. Di bawahnya ada semak-semak, gelap. Raja menurut saja. Dia memberhentikan motornya di tempat yang ditunjuk Lili. Raja membuka helm dan menyisir rambutnya dengan jari. Gantengnya keterlaluan, batin Lili sambil menggeleng kepala. "Makasih ya Mas Raja." "Aduh," gumam Raja yang tiba-tiba mengucek mata. Serpihan daun kecil masuk ke dalam kelopaknya. Tanpa banyak pikir, tangan Lili menangkup rahang tegas itu. Lili membawa wajahnya mendekat. Lalu dia meniup-niup mata Raja. Pria jangkung itu hanya bisa mematung diperlakukan Lili seperti ini. "Woi!" Lili kaget mendengar teriakan Burhan, tetangganya yang sedang dapat giliran ronda. Tapi yang lebih membuatnya kaget, di sana bukan hanya ada Burhan, ada segerombolan bapak-bapak membawa pentungan. Refleks, Lili menjerit dan berlari. Jangan lari!" sergah Raja. Terlambat, Lili sudah ngibrit dan dikejar oleh bapak-bapak. 18 tahun yang lalu, bocah laki-laki itu baru berusia 6 tahun. Dia melangkah gontai di jalan setapak yang membelah sawah dan ladang. Dia juga bertelanjang kaki, membiarkan telapaknya menyentuh tanah yang lembab. Tangannya menenteng sandal jepit. Biasanya anak seusia ini hanya tahu main, tapi Raja berbeda. Pikirannya sudah dipenuhi adegan pertengkaran orang tuanya yang berlangsung setiap saat menjadi makanannya sehari-hari. Di mana suara abahnya mulai meninggi ditambah ibunya menangis. Itulah saat yang tepat bagi Raja keluar rumah, pergi main bersama temannya.
Raja lebih tinggi dari anak-anak lain seusianya. Dia biasa bermain dengan anak yang lebih tua, 2 tahun sampai 3 tahun. Bermain bola di lapangan, mandi di sungai, sampai main egrang keliling kampung. Atap rumahnya sudah nampak di ujung jalan. Raja memperlambat langkah sambil menikmati semburat jingga di langit sore yang membentang luas. Tubuh Raja sudah gatal, kulit wajahnya gosong, baju yang dia pakai belepotan dengan tanah. Tapi dia malas pulang. Kalau saja Aisyah tidak akan berteriak keliling kampung memanggil namanya, Raja akan terus bermain sampai malam. Kini anak itu tertunduk lesu, seperti menghitung setiap kerikil yang dia lewati di bawah sana. Raja! Raja mendongak pada pemilik suara lembut yang memanggilnya, Meli, tetangganya, sekaligus satu-satunya teman dekat ibunya di kampung ini. Raja dicariin ibu, ayo pulang. Si Ana juga dititipin ke ibu, terang Meli. Wajah suntuk Raja berubah cerah. Dia berlari menuju rumah untuk satu alasan, bayi lucu Meli yang bernama Ana, yang sering dititipkan di rumah Raja. Raja masuk lewat pintu belakang rumah. Matanya membulat pada bayi yang digendong Aisyah. Baru saja Raja akan menjawil pipi kecil bayi itu sebelum Aisyah menepis tangannya. Mandi dulu Raja. Nanti habis mandi boleh gendong bu, tanya Raja. Emang bisa? Bisa dong. Raja menyombong. Ya udah sana mandi dulu. Anak laki-laki itu bergegas mengambil handuk yang sudah disiapkan ibunya. Dia segera mandi. Sehabis memakai baju, Raja menghampiri Aisyah di ruang tengah. Mana bu? Raja mau gendong, pintanya pada Aisyah. Aisyah menepuk-nepuk kursi rotan yang dia duduki. Sini duduk. Raja menurut. Dia duduk di samping ibunya. Aisyah mengambil bantal kecil. Dia taruh di atas paha Raja sangat hati-hati. Aisyah menaruh bayi itu di pangkuan Raja. Pegang yang bener ya. Bayi itu mengerucutkan mulut kecilnya. Matanya terbuka lebar menatap Raja. Wajah bulat dan pipi gembul yang tertutup butiran bedak halus. Melihatnya, Raja jadi ingat sesuatu. Kue mochi. Kue berbentuk bulat-bulat kecil yang kenyal dan dibaluri tepung. Biasanya kue itu diletakkan dalam keranjang. Mochi, lirih Raja. Bayi itu tersenyum dan menggeliat pelan. Ih, ketawa bu, pekik Raja sumringah. Aisyah ikut tersenyum melihatnya. Dia mengambil lagi bayi itu dari tangan Raja. Namanya kan Ana, kok jadi mochi sih? Tanya Aisyah. Habis mukanya mirip kue mochi bu. Raja terkekeh. Dia mengusap lembut pipi bayi itu. Lucu banget deh bu. Boleh nggak dia jadi adik Raja? Ini kan anak orang Raja. Ya udah, jadiin anak ibu aja ya bu ya. Ya nggak? Raja memelas. Gak bisa lah. Ada-ada aja kamu. Ya. Raja merengut. Dia kecewa. Raja ingin bayi ini jadi adiknya saja, agar bisa diajak main kapanpun, bisa diajak tidur bersamanya. Sungguh, makhluk ini seperti malaikat kecil yang menggemaskan. Raja menangis di tepi tempat tidur. Dia tidak mau pergi. Dia juga tidak mengerti kenapa harus pergi. Dia ingin tinggal di sini bersama Abah, teman-temannya, dan juga Ana. Tapi barang-barang Raja sudah dikemas rapi. Begitupun barang-barang Aisyah. Raja dan Aisyah akan pindah ke kota. Tanpa Raja tahu alasannya apa. Ibu atau abahnya tidak memberi jawaban yang memuaskan Raja. Katanya Raja akan masuk sekolah. Padahal di desa ini juga ada sekolahan. Seharusnya Raja tak perlu pergi jauh. Tapi Raja tidak mungkin menolak. Dia hanya bisa patuh. Meski firasat Raja mengatakan sesuatu yang tidak beres tengah terjadi pada keluarganya. Entah apa itu, Raja masih terlalu kecil untuk mengerti semuanya. Raja mau bawa apa lagi? Tanya Aisyah. Benar, mainannya mau ditinggal di sini saja. Iya, buat Ana kalau udah gede. Ana kan perempuan, masa dia main mobil-mobilan? Emangnya gak boleh ya bu? Ya boleh-boleh aja sih. Ya sudah, ini mainannya dimasukin ke kardus ya. Besok sebelum berangkat kita bawa ke rumah Ana. Raja mengangguk patuh tanpa mengucapkan apapun.
Dia mulai membenahi satu persatu mainannya ke dalam kardus. Mainan ini dibelikan abahnya saat pergi ke kota. Di kampung hanya Raja yang punya semua mainan ini. Setelah semua mainan masuk ke dalam kardus, Aisyah menyuruh Raja tidur. Besok mereka akan menempuh perjalanan jauh dari desa ini. Pagi sekali, Raja sudah mandi. Rambutnya disisir klimis. Dia memakai kemeja dan celana pendek. Meski Raja menolak, Aisyah tetap saja memakaikan bedak di wajahnya. Setelah menghabiskan sepiring nasi dan telur dadar, Raja menagih janji ibunya semalam. Dia ingin mengantar sekardus mainan ke rumah Ana. Sebentar Raja. Aisyah masih merapikan barang-barangnya. Tapi Raja yang tidak sabar terus menarik ujung bajunya. Ayo ibu, rengek Raja. Iya, ayo. Menyerah pada rengekan Raja, Aisyah menunda pekerjaannya. Dia membawa Raja ke rumah Meli yang berjarak 2 rumah. Meli dengan senang hati menyambut mereka. Bawa apa itu Raja? Tanya Meli. Ini mainan Raja buat dedek Ana kalau sudah besar. Meli membeliak melihat kardus yang terisi penuh oleh mainan anak laki-laki. Mobil-mobilan, pistol mainan, robot, dan teman-temannya. Waduh, ucapnya refleks. Terima kasih ya Raja. Meli mengusap lembut kepala anak itu. Raja mengangguk lesu. Dedek Ananya mana? Ada di kamar, masih tidur. Raja mau lihat. Tawar Meli. Raja langsung berdiri dengan mata berbinar, mengiyakan tawaran Meli. Meli mengajaknya ke kamar. Bayi kecil itu terbaring tenang di atas kasur. Raja di sini dulu ya. Ibu mau ngobrol sebentar, pesan Aisyah. Dia dan Meli meninggalkan Raja di dalam kamar. Lama-lama Raja mengamati bayi mungil berumur 3 bulan yang tertidur nyenyak. Ibunya bilang Raja akan pergi jauh. Entah bisa kembali atau tidak. Mungkin dia tidak akan pernah melihat bayi ini lagi. Raja mengusap pelan kepala bayi itu. Mochi, Kak Raja pergi dulu ya. Nanti kita ketemu lagi, ucapnya. Kemudian Raja mencium kedua pipi gembil Ana yang harum. Warga meringkus Raja. Mereka memaksa Raja turun dari motor. Bahkan motor kesayangan Raja ditendang sampai jatuh. Mereka menarik tangan Raja ke belakang. Bawa ke imah Pak RT. Bawa ke rumah Pak RT. Seru Burhan. Apal teu sia, lamun aya nu kanyahoan mesum di kampung ieu langsung dikawinkeun. Tahu nggak lo, kalau ada yang ketahuan mesum di kampung ini langsung dinikahin, ancam Burhan. Saya nggak mesum Pak, Raja mengelak. Burhan memukul Raja dengan pentungan. Tongawadul sia, ye ayah buktina, jangan bohong lu, nih ada buktinya, ucap Burhan sambil mengacungkan ponselnya ke wajah Raja. Begitu masuk rumah, Lili memeluk kaki Eko sambil menangis. Tapi Eko menepisnya. Tubuh kecil Lili tersungkur ke lantai. Mau ditaruh di mana wajah Eko sebagai ketua RT? Anaknya tertangkap mesum dini hari begini dengan baju minim dan berantakan. Puk! Eko melayangkan tinju ke wajah Raja. Tidak peduli kalau Raja adalah anak abah yang dihormati di kampung ini. Siapapun pantas mendapatkannya kalau sudah berani menyentuh putri semata wayangnya. Pak jangan Pak, Ana gak ngapa-ngapain, Ana cuma... Halah, salah Burhan. Mana ada maling aku, udah jelas-jelas anak Pak RT lagi mesum. Ini jam 2:30 pagi Pak. Anak bapak masih keluyuran pakai baju kurang bahan. Lihat tuh kancingnya, sampai lepas-lepas. Kalau gak ngapa-ngapain, buat apa lari? Lili menghambur ke pelukan ibunya. Bu, sumpah Bu, Ana sama Mas Raja gak ngapa-ngapain. Dia cuma nganter Ana pulang. Meli bergeming. Sulit percaya pada Lili kalau melihat kondisinya saat ini. Assalamualaikum. Orang suruhan Burhan telah memanggil Pak Ustadz. Dia datang bersama Abah dan bapak-bapak sekampung. Setelah mendapat pukulan dari petugas ronda dan Pak RT, kini Raja harus menerima tambahan dari abahnya sendiri yang murka. Kamu malu-maluin Abah Raja, geram Wira. Sabar, Pak Ustadz menengahi. Ini sebenarnya kejadiannya bagaimana Pak Burhan? Burhan menceritakan kronologi kejadiannya. Sejak dia dan kawan-kawan rondanya mengamati Raja dan Lili datang,
Mereka juga merekam video, dan yang semakin membuat mereka yakin, Lili langsung masuk begitu tertangkap basah. Kalau bapak-bapak nggak percaya, silahkan lihat videonya. Mereka ketahuan ciuman, dan saya yakin mereka sudah lebih dari itu. Ini sudah jam 2:30 pagi, Pak Ustadz. Perempuan mana di kampung ini yang berani keluyuran sama bukan mahramnya jam segini? Mereka harus ditindak. Jangan mentang-mentang mereka anak Pak RT dan anak Abah. Siapapun yang tertangkap mesum di kampung ini harus dinikahkan malam ini juga. Ini kampung berakhlak. Warga di sini punya adab, gak liar seperti mereka ini. Setuju bapak-bapak? Bapak-bapak lain menyetujui ucapan Burhan. Mereka geram. Burhan menyeringai puas. Sudah lama dia menunggu momen ini. Momen ketika dia bisa mempermalukan Eko sebagai ketua RT. Karena Eko juga pernah melakukan hal yang sama padanya. Kalau perlu, ganti sekalian ketua RT kita. Ngurus anak perempuan satu aja gak becus, apalagi ngurus warga sekampung. Burhan menambahkan, jangan berlebihan Pak Burhan, sela Pak Ustadz. Tenang bapak-bapak, saya jamin anak saya Raja akan tanggung jawab. Bapak-bapak gak perlu khawatir, ucap Abah. Raja berdecak, bah, Raja gak diam kamu. Saya janji akan menikahkan mereka. Saya yang buat peraturan di kampung ini. Saya juga yang akan melaksanakannya. Tapi tidak malam ini, terang Eko. Mohon kebijaksanaannya bapak-bapak. Persiapan pernikahan itu tidak mudah. Nah, bapak-bapak sudah dengar langsung dari Abah dan Pak RT. Insya Allah mereka patuh pada peraturan di kampung ini, terang Pak Ustadz. Gak bisa Pak Ustadz, salah Burhan. Kalau mereka kabur gimana? Masih untung mereka gak kita arah keliling desa. Kalau gak percaya, bapak-bapak boleh jaga rumah saya. Saya pastikan Raja tidak akan kabur. Abah Wira meyakinkan. Setelahnya, Burhan mengatur siapa saja yang berjaga di rumah Lili dan Raja. Memastikan kedua orang itu tidak kabur dari tanggung jawab. Lili terus menangis di pelukan ibunya. Dia memang bodoh saat memutuskan untuk lari. Tidak heran, bapak-bapak ini semakin curiga. Raja meringis, ada beberapa lebam di wajahnya. Tujuannya pergi ke kampung adalah menjenguk Abah dan memberitahunya bahwa Raja akan melamar seorang perempuan bernama Naima Aziza. Tapi nasibnya malah seperti ini, gara-gara menolong gadis konyol yang dia temui di pinggir jalan. Dari pagi, Burhan dan dua bapak-bapak sudah berjaga di rumah Abah Wira. Mereka tidak akan membiarkan Raja kabur. Pintu depan dan pintu belakang diawasi. Raja mondar-mandir di dalam kamar tamu. Sesekali dia mengintip lewat celah gorden. Sesaat, Raja benar-benar ingin kabur pulang ke Jakarta. Tapi bagaimana nasib abahnya nanti? Bisa-bisa diamuk warga. Raja tidak tega. Dia sudah mengabari ibu dan papa tirinya yang kaget bukan main. Mendengar kabar Raja digerebek warga dan dipaksa menikah malam itu juga. Saat ini mereka dalam perjalanan ke Cianjur. Ponsel Raja berdering, panggilan video call dari Naima belum diangkat. Padahal semalaman Naima tidak tidur, khawatir menunggu kabar Raja yang pergi sendiri ke Cianjur naik motor. Setelah dering telepon habis, Raja mengirim pesan pada perempuan itu. Maaf gak bisa video call dulu, aku lagi ada urusan penting. Nanti kalau pulang aku ceritain, love you. Raja mematikan layar ponsel dan menaruhnya di atas nakas. Dia duduk di tepi tempat tidur yang menghadap lemari bercermin besar. Di wajahnya ada 2 lebam biru yang sakit saat disentuh. Raja tidak tahu harus menjelaskan apa kalau Naima sampai melihat kondisi wajahnya yang seperti ini. Assalamualaikum. Suara cempreng Aisyah terdengar dari ruang depan. Raja bergegas keluar menghampiri ibunya. Astagfirullah Raja, seru Aisyah. Matanya membulat pada luka lebam di wajah Raja. Au, sakit bu, jangan dipegang, protes Raja. Raja menyalami Aisyah dan Gusti yang merupakan papa tirinya. Gusti tidak pernah banyak bicara. Dia hanya mengamati wajah dan berdecak pelan. Tak lama, Abah Wira dan istrinya yang bernama Sari masuk ke ruang tamu. Bertegur sapa seadanya dengan Aisyah dan Gusti. Terasa sangat canggung. Si Burhan ngapain ada di sini? Tanya Aisyah. Mereka jagain Raja, takut kabur, jawab Abah Wira. Aisyah berdeci.
Memang ceritanya gimana sih? Kalau cuma nganter pulang, kenapa harus dipukulin? Ini nih yang bikin ibu malas sama orang kampung, Raja. Mereka tuh norak, suka banget ikut campur urusan orang. Sari mendelik sebel. Bukan salah mereka, Mbak. Anak Mbak ini yang salah. Datang-datang dini hari bawa cewek pakai baju seksi. Ketangkap lagi ciuman pula. Aisyah balas melotot. Saya sendiri yang didik anak saya. Kamu tahu apa, Sari? Gak mungkin Raja kayak gitu. Paling si Burhan aja noh yang ada-ada. Belum sempat Sari membalas, suaminya menyuruh dia masuk ke kamar. Lalu Abah Wira mempersilahkan tamunya duduk. Gusti pun membuka suara. Apa gak bisa dibicarakan baik-baik sama warga? Bilang kalau ini hanya salah paham, gak seperti yang mereka lihat. Mereka gak akan percaya, Mas Gusti. Lagi pula warga di sini sangat keras kalau sudah urusan begini. Raja masih bisa selamat gak diarak keliling desa saja sudah untung. Dia juga tidak dipaksa langsung menikah semalam. Kalau yang sebelum-sebelumnya gak ada ampun, terang Abah Wira. Memang siapa sih perempuannya? Tanya Aisyah penasaran. Lili, anaknya Eko sama Meli. Aisyah terperangah. Dia sampai berdiri saking kagetnya. Serta-merta dia menarik Raja dari kursi. Ayo Raja, kita ke rumah mereka. Nikahin dia, ibu setuju. Ucap Aisyah menggebu-gebu. Raja mengernyit heran. Ibu ini kenapa sih? Loh, masa kamu gak inget? Liliana anaknya Meli, si Ana yang suka kamu panggil Mochi waktu masih bayi, yang sering dititipin ke ibu. Itu yang kasih nama Maureta Liliana. Kalau bukan ibu siapa coba? Gak mungkin si Meli sama Eko kepikiran bikin nama kayak gitu. Ya inget Bu. Terus kenapa? Lagian Raja udah punya pacar. Raja kesini selain mau jenguk Abah, juga mau bilang kalau Raja mau melamar Naimah, terang Raja. Aisyah beringsut, duduk lagi di sofa. Terus gimana? Tanyanya pada Raja. Raja bergeming. Dia hanya bisa menunduk sambil memainkan jari. Raja, Abah minta turutin dulu saja kemauan mereka. Jangan bikin Abah lebih malu lagi. Kamu lihat sendiri semalam gimana. Mereka mendesak Abah kan? Pinta Abah Wira. Sudah berapa lama kamu sama pacar kamu itu? Mau 7 tahun, Bah. Lirih Raja. Raja tak pernah menyangka dia akan mengulang adegan masa kecilnya. Dia duduk di kasur, mendengar omelan ibunya yang berdiri mondar-mandir. Semua itu terjadi di kamar yang sama, di rumah besar Wira. Tapi sekarang, kamar ini sudah berubah jadi kamar tamu yang jarang diisi. Bu, Raja harus bilang berapa kali. Raja ketemu dia di jalan, terus dia numpang di motor. Udah cuma itu. Raja juga bingung kenapa jadi begini. Masa Raja harus nikahin orang gara-gara ngasih tumpangan doang sih, Bu? Gimana kalau dia jodoh kamu, Raja? Gimana kalau memang kalian dipertemukan dengan cara seperti ini? Balas Aisyah dengan gerakan tangannya yang tak bisa diam kalau bicara. Raja berdecak sebel. Omong kosong. Drama seperti itu hanya ada di film-film. Bagi Raja, jodohnya ya Naimah Azizah yang akan dia lamar sepulang dari Cianjur nanti. Memang masalahnya apa sih, Naimah? Tanya Aisyah tidak sabar. Raja mendongak. Kok ibu ngomongnya gitu? Kayak Naimah tuh bukan masalah besar. Raja sama dia tuh udah... Yang nyuruh kamu macarin anak orang bertahun-tahun siapa, Raja? Ibu gak pernah ya ngajarin kamu kayak gitu? Dulu waktu kamu baru mulai kuliah, ibu pernah bilang, jangan pernah kasih harapan sama perempuan. Kalau kamu belum benar-benar siap, lepaskan aja. Toh kalau jodoh gak akan kemana. Tapi apa? Kamu malah pacaran juga kan di belakang ibu? Aisyah menumpahkan semua kekesalannya pada Raja. Dia tahu Raja menyukai Naimah, tapi tidak tahu kalau hubungan mereka sudah sampai sejauh itu. Raja hanya bisa tertunduk malu, tidak berani menjawab. Sekarang udah begini baru kerasa kan omongan ibu? Lanjut Aisyah. Anggap aja kejadian ini hukuman buat kamu karena gak nurut sama ibu. Raja sayang banget sama dia, Bu. Lirih Raja. Raja. Aisyah merendahkan suaranya. Dia duduk di samping Raja. Di luar sana, ada orang yang lebih lama pacaran. Lebih banyak berkorban dibanding kamu. Ujung-ujungnya
gak jadi nikah. Itu udah biasa, anggap aja perjalanan hidup, terang Aisyah. Lagi pula sebanyak apapun waktu, materi, tenaga yang udah kamu habiskan sama dia, kalau belum akad semuanya sia-sia. Sekarang kejadiannya seperti ini, kamu mau gimana? Mau kabur? Mau maksa mereka buat percaya sama kamu? Kan gak bisa. Aisyah mengusap pelan pundak Raja. Kasihan abah kamu, Jah. Kamar yang jendelanya menghadap halaman rumah itu sangat menyilaukan mata. Cat dindingnya berwarna kuning, terpasang spray dan sarung bantal bergambang Tweety di tempat tidur. Bahkan lemari, gorden, dan karpet pun berwarna kuning. Tempat tidur itu berderit saat Lili memutar badan. Dia berbaring tengkurap sambil memeluk boneka bantal berbentuk pisang kesayangannya. Angin sore menelusup lewat jendela yang dibiarkan terbuka. Lili tidak berani keluar kamar. Lebih tepatnya dia takut pada bapaknya. Sejak kejadian dini hari tadi, Eko masih mendiamkan Lili. Anak perempuannya itu membuat Eko malu setengah mati. Meli terus menanyai Lili, habis dari mana anak itu sampai pulang menjelang pagi. Tapi Lili bungkam, tidak mau menjawab. Dia tidak siap menceritakan apa yang dilakukan Galang padanya. Ia takut dan malu, takut ibunya tidak percaya pada ceritanya. Lili melirik pintu saat ibunya masuk ke kamar dan perlahan duduk di tepi tempat tidur. Dia mendesah pelan, bingung harus berkata apa lagi. Berapa kali pun Lili ditanya, hasilnya tetap sama. Gadis itu enggan memberi jawaban panjang lebar tentang apa yang dialaminya semalam. Ayo cerita sama ibu, jangan ada yang ditutupi. Ibu janji gak akan marah sama Ana. Rayu Meli sambil memijat pelan kaki putrinya. Lili menggeleng pelan, lalu menyeka air matanya yang terus menetes sejak pagi. Meli hanya berdecak pasrah, lalu menatap kosong ke arah jendela yang menghadap halaman di samping rumah. Di sana ada bunga matahari yang ditanam bersama Lili. Bunganya sedang mekar, sangat indah. Pikiran Meli melayang pada belasan tahun lalu saat Raja masih kecil. Raja sering lewat di depan rumah bermain sepeda. Dia selalu mengangguk sopan dan menyapa Meli. Sekarang Raja sudah tumbuh dewasa, tingginya jauh meninggalkan Meli. Tapi Raja tetap orang yang sama, sopan dan rendah hati meski sudah lama tinggal di kota. Meski Raja terbilang jarang mengunjungi desa ini, tapi tiap kali Meli tidak sengaja bertemu Raja, pria itu selalu meninggalkan kesan baik. Lalu semalam, Raja datang ke rumahnya dengan cara mengejutkan, dibawa petugas ronda. Namun, Meli bersyukur karena putrinya yang hilang kabar seharian akhirnya pulang dengan selamat. Dan Meli juga yakin tuduhan Burhan tidak benar. Tapi Meli bertanya-tanya, lantas dari mana Lili sebenarnya? Assalamualaikum, Mel. Suara cempreng dari depan rumah membuyarkan lamunan Meli. Suara yang bertahun-tahun lamanya tidak ia dengar lagi. Meli bergegas membuka pintu sambil menjawab salam. Teteh, suara Meli. Wajahnya berubah haru mendapati Aisyah di depan pintu. Mereka saling menghamburkan pelukan. Meli mengusap-ngusap punggung Aisyah yang mulai menangis. Tentu saja, pertemuannya dengan Meli mengingatkan kejadian pahit beberapa tahun lalu. Saat itu, hanya Meli tempatnya bercerita. Dan Aisyah tidak pernah kembali ke kampung ini setelah berpisah dengan Wira. Aisyah mengurai pelukan mereka, lalu mengusap air matanya. Tapi dia masih sesenggukan, dadanya sesak, dipenuhi rasa haru melihat rumah Meli yang tidak banyak berubah. Kursi kayu jati tua yang ada di ruang tamu, di sanalah dulu Aisyah sering menangis sambil menumpahkan ceritanya pada Meli. Meli sampai lupa kalau Aisyah tidak sendiri. Di belakangnya ada Raja, Wira, dan Gusti. Meli mempersilahkan mereka masuk dan duduk di ruang tamu. Dia memanggil Eko, lalu menyiapkan minuman untuk tamunya. Saya mohon maaf atas kejadian tadi malam, Pak RT, ucap Abah Wira. Tapi tenang saja, anak saya Raja siap bertanggung jawab. Raja terduduk lesu. Tadi di rumah, abahnya sudah berpesan pada Raja
untuk tidak mengatakan apapun. Hanya abahnya yang boleh bicara di rumah Pak RT. Raja hanya bisa duduk menyimak dengan tampang blow on. Tanggung jawab apa? Seakan dirinya habis menghamili anak orang. Padahal Raja tidak berbuat apapun pada gadis itu. "Terima kasih," sahut Eko. "Jujur, saya sangat malu karena kejadian ini. Saya, anak, dan istri saya sekarang jadi bahan omongan warga. Saya juga berharap mereka segera menikah saja, supaya tidak jadi fitnah." Wira mengangguk setuju. Raja melirik papat tirinya, seakan meminta pertolongan. Tapi Gusti hanya bisa merangkul dan menepuk pundak Raja, memberi kekuatan. "Maaf Pak RT," ucap Raja. Suara Raja membuat Wira menatapnya galak. "Bukannya saya tidak mau bertanggung jawab," lanjut Raja. "Tapi silakan saja tanya sama siapa namanya?" "Ana," jawab Eko. "Iya, maksud saya," lanjut Raja terbata-bata. "Antara saya dengan Dek Ana, anaknya Bapak, memang tidak ada apa-apa. Saya hanya mengantarkan pulang, itu saja." Raja berterus terang, ia tak peduli dengan perintah abahnya. Yang jelas semua orang di sini harus tahu kenyataan sesungguhnya. "Raja," bisik Aisyah. Eko menarik nafas dalam. "Saya juga memikirkan kemungkinan ini. Tapi nak Raja, saya dan keluarga benar-benar malu. Kami tidak tahu lagi harus berbuat apa kalau Ana tidak segera dinikahkan. Pasti dia dikucilkan. Karena itu kalau nak Raja memang tidak bersedia, saya tetap mau menikahkan dia dengan Aldo, anaknya Pak RW, yang memang berniat melamar Ana." Lili yang mendengar semua percakapan mereka dari kamar seketika menghambur keluar. Serta-merta ia memeluk kaki bapaknya sambil menangis, membuat para orang tua di sana kaget. "Pak, Ana gak mau. Ana gak mau sama Aldo, Pak. Jangan," rengek Lili di tengah isakannya. Seketika bayangan sosok Aldo memenuhi pikiran Raja. Seringai yang menampilkan sederet gigi kuning, wajah brewokan tidak terurus, sampai perut buncit Aldo. Belum lagi kelakuannya pada perempuan yang jauh dari kata sopan. Raja menatap iba pada gadis yang menangis di kaki bapaknya. Ia adalah gadis yang sama dengan bayi mungil yang dulu dikecupnya dengan penuh kasih sayang, Mochi. Dia jadi tidak tega. Untuk sesaat, Raja lupa pada seluruh waktu yang sudah ia habiskan dengan Naimah. "Jangan Aldo, Pak," lirih Raja. "Saya saja." "Gila lu Mas, mau ngomong apa coba sama Mbak Naimah?" Alisa melempar tasnya asal, lalu duduk di samping kakak tirinya yang akan melangsungkan pernikahan beberapa jam lagi. "Kenapa lu pasrah banget sih? Kenapa gak nolak?" Alisa mencubit lengan Raja hingga kakaknya itu mengadu sakit. "Jawab dong Mas," desaknya. "Diam Cak, aku pusing," keluh Raja. Alisa melipat tangannya, kesal. Seminggu ini dia merasa diteror. Naimah terus-terusan menghubunginya, menanyai kabar Raja, dan Alisa hanya bisa pura-pura tidak tahu apapun. "Memangnya gue gak pusing jawab pertanyaan pacar lo? Sampai gue bingung harus kasih alasan apa lagi," sungut Alisa. "Pokoknya lu harus ngomong sama dia secepatnya." "Parah banget lu Mas. Aku yang ngomong ke dia nanti. Kamu gak usah ngomong apa-apa. Gak usah dijawab kalau dia tanya," terang Raja. Alisa menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur, seolah kamar ini memang miliknya sendiri. "Masih gak nyangka gue. Apalagi aku, Cak. Masa gue punya kakak ipar seumuran sih Mas?" "Apa salahnya kalau seumuran?" sela Aisyah yang sudah berdiri di pintu kamar. "Astagfirullah Cak, sandal kamu," tegurnya pada Alisa. Alisa bangun dan membeliak pada kakinya. Saking terburu-buru ingin segera masuk dan bertemu Raja, ia sampai lupa melepas sandal. "Hehe, Ica lupa Bu," tukasnya sambil mencopot sandal. Dia pun berlari keluar kamar, menaruh sandalnya di teras rumah. Begitu kembali ke kamar, Alisa duduk lagi di samping Raja. Dia menyisipkan dua tangannya di tubuh Raja agar Raja memeluknya.
Jangan lupain gue ya mas, kalau udah nikah sering-sering kasih kabar, rengeknya. Aku mau nikah doang Cak, bukan mau pindah ke luar negeri. Ketek lu wangi banget deh mas, celetuk Alisa setelah mengendus ketiak masnya. Raja menoyor kepala adiknya, lalu memeluknya erat. Alisa putri Gustiana, dia dan Raja memang berbeda orang tua, tapi sejak mereka jadi saudara tiri, Raja sangat menyayanginya. Lili tampak cantik dalam balutan kebaya putih. Kebaya buatan Meli itu tadinya akan dijual ke salon pengantin, tapi urung dilakukan karena Lili membutuhkannya saat ini. Tidak ada pesta resepsi, hanya akad nikah yang dilangsungkan di rumah Lili. Ada keluarga dan beberapa warga yang hadir. Keluarga Raja mengusulkan agar Lili kuliah di kampus tempat Raja mengajar. Setelah lulus, barulah mereka akan melangsungkan resepsi di Jakarta. Pernikahan mereka saat ini hanya diketahui keluarga inti Raja, Aisyah, Gusti, dan Alisa. Lili termenung, menatap wajahnya sendiri di cermin. Dia sangat tidak siap pergi jauh dari rumah. Rumah Raja yang entah bagaimana bentuknya, tidak terbayang kehidupan seperti apa yang akan dia rasakan nanti. Mengerikan, jauh dari orang tua, tinggal bersama pria yang asing untuknya. Lamunan Lili buyar saat Meli mengusap lembut pundaknya. Lili pun menaruh tangannya di atas tangan Meli. Aku takut bu. Meli menarik kursi plastik berwarna kuning. Dia duduk di samping Lili dan merangkulnya. Raja itu baik banget. Kamu jangan nyusahin dia ya. Baik-baik di sana, yang nurut sama suami, pesan Meli. Lili bergedi-geli mendengar petuah Meli. Kenapa harus ikut ke Jakarta sih bu? Kamu mau kuliah tahun ini atau enggak? Udah tes sana sini, gak ada yang lolos juga, gerutu Meli. Lili mendengkus kesal mendengar ocehan Meli yang amat jujur. Ya mau sih, tapi kan bu. Udah, kamu kuliah aja yang bener. Jangan malu-maluin ibu sama bapak lagi. Lili mengangguk lemah. Dia menaruh kepalanya di pundak Meli. Sebentar lagi mereka akan berpisah. Rasanya begitu cepat dan tiba-tiba. Tidak ada persiapan yang berarti. Ia tak ingin pergi. Saya terima nikahnya Maureta Liliana binti Eko Prasetyo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Tubuh Raja seakan tersengat listrik ribuan volt saat kata sah menggema di ruangan. Ternyata ketegangannya tidak serta-merta hilang, justru semakin menjadi. Raja gamang, yang terbayang di benaknya saat ini adalah wajah Naima. 7 tahun yang dia habiskan untuk mencintai Naima, kini semuanya sia-sia. Yang tersisa hanya rasa bersalah. Naima tidak tahu apa-apa, karena Raja terlalu takut mengatakan semuanya. Detik ini hingga seterusnya, Raja akan merutuki dirinya sendiri sebagai laki-laki paling bodoh, karena telah menyakiti wanita itu. Saat mereka bertemu nanti, entah apa yang harus Raja katakan. Di hari yang sama dengan akad nikah, Lili ikut keluarga Raja pulang ke Jakarta. Namun mereka tidak tinggal di rumah yang sama. Raja tinggal di rumah yang ia beli sendiri. Lokasinya dekat dengan kampus di daerah Meruya. Rumah yang sebenarnya ia persiapkan untuk tinggal bersama dengan Naima setelah mereka menikah. Tapi kini justru Lili yang berdiri di balik punggung Raja, menunggu pria itu membuka kunci rumah. Aroma woody menguar dari pengharum ruangan saat mereka masuk. Interior rumah ini berwarna gelap, terkesan maskulin dan kaku. Tak satu pun berwarna kuning seperti harapan Lili. Di dinding terpajang lukisan abstrak yang juga berwarna gelap, kursi hitam, karpet coklat tua, dan lemari kaca yang dipenuhi piala penghargaan. Di sudut ruangan ada sebuah biola. Ngapain berdiri di situ? Tanya Raja. Kalimat pertama yang dia ucapkan setelah bungkam sepanjang perjalanan Cianjur, Jakarta. Lili terhenyak. Dari tadi dia berdiri mematung. Setelah Raja duduk di sofa, ia bergerak perlahan mengikutinya. Gadis itu duduk di ujung sofa, merapatkan kaki, seolah Raja adalah monster yang bisa menerkamnya kapan saja. Raja pun menegakkan punggung, lalu mengaitkan jarinya. Lusa kamu bisa langsung ikut masa pengenalan kampus.
Besok ada kumpul bersama program studi, latihan yel-yel dan semacamnya. Tapi sebelumnya saya mau tanya, kamu yakin gak mau ganti pilihan program studi? Raja memastikan, yakinlah. Dari semua daftar program studi yang tertera pada brosur yang diberikan Raja, Lili memilih teknologi pangan, yang artinya ia akan sering bertemu Raja di kampus, karena pria itu merupakan salah satu tim dosen teknologi pangan. Harus D3 ya mas? Gak bisa S1 aja? Tanya Lili yang kesekian kali. Gak bisa, ya masih buka pendaftaran hanya D3, buat memenuhi kuota tahun ini. Tapi, buat Mas Raja mah bisa kali, rayu Lili. Berharap Raja bisa memanfaatkan privilege-nya sebagai dosen di salah satu kampus swasta ternama itu. Walaupun bisa, saya gak suka cara seperti itu, gak adil, tegas Raja. Lili merengut kesal. Ya udah, gumamnya malas. Kamu akan sering ketemu saya nanti di kampus. Di sana panggil saya Bapak, jangan lupa. Raja mengingatkan. Lili mengangguk pelan. Setelah itu Raja masuk ke dalam kamar. Tak lama Lili mendengar suara air. Sepertinya Raja langsung mandi. Lili lapar. Dia beranjak ke dapur dan membuka kulkas setelah celingukan. Tapi yang dia dapati hanya plain yogurt, air putih, air lemon, susu, dan sereal. Tidak ada jus buah kemasan, apalagi es krim. Lili berdecak sambil memegangi perutnya yang keroncongan. Dia membuka semua lemari di dapur. Tidak ada mie instan. Yang ada hanya beras merah organik dan oats. Ia menggelengkan kepala melihat benda-benda itu. Ternyata Raja bukan manusia normal. Saat menyusul Raja ke kamar, ia berjengit kaget karena Raja baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk tersampir menutupi setengah tubuhnya. Refleks Lili menutup mulutnya dengan tangan. Dia menarik pintu dan membantingnya keras. Lili mengelus dada di balik pintu. Selang beberapa detik, pintu terbuka dari dalam. Raja keluar kamar. Sudah memakai baju rumah, kaos hitam dan celana pendek. Lili pun hanya menghela nafas lega. Mandi di dalam? Tanya Lili. Raja hanya memberi tatapan tajam pada gadis itu. Di luar. Jawabnya asal, lantas berlalu ke dapur. Lili menggeret koper besarnya yang berat ke dalam kamar sendirian. Tanpa bantuan Raja, dia membongkarnya, mengambil handuk, baju tidur, dan alat mandi. Kamar mandi di dalam kamar Raja sangat bersih. Dinding keramiknya berwarna coklat muda. Alat mandi Raja tersusun rapi. Aroma sabun mandinya masih tercium. Ada cermin besar di atas wastafel, hair dryer, alat cukur, dan lipstick. Lili menggulung rambutnya ke atas. Air hangat yang mengguyur deras membuat ototnya lemas. Baru saja akan menuang sabun mandinya, Lili berubah pikiran. Dia mengambil sabun Raja yang harum. Lili kira malam ini dia harus makan salad berisi sayuran organik atau semacamnya. Ternyata tidak. Saat dia keluar kamar, di meja makan sudah ada sekotak besar pizza. Perutnya sangat lapar. Dia memakan pizza dengan lahap. Setelah perutnya terisi penuh, Lili mulai mengantuk. Dia melirik sebentar ke ruang kerja sebelum masuk kamar. Raja duduk di sana, berkutat dengan laptop dan kertas-kertas. Di belakang meja kerja ada lemari buku besar, berisi deretan buku-buku besar hingga kecil, tebal hingga tipis, bahasa Indonesia hingga bahasa asing. Lili pun berlalu ke kamar. Tercium harum sabun laundry dari spray di kamar Raja. Lili berbaring di ujung kasur. Dia menarik selimut menutupi tubuhnya. Lama-lamat pandangannya mengitari seisi kamar Raja. Tak ada debu atau barang berantakan yang terlihat, kecuali koper Lili yang dibiarkan terbuka dan barangnya belum dikeluarkan semua. Lili terus menguap, yang terdengar hanya detik jam beker di nakas. Bunyi yang perlahan membawa Lili semakin terlelap dan tak butuh waktu lama untuk tidur dengan nyenyak. Alarm berbunyi nyaring, membuyarkan mimpi buruk Lili. Suara alarm itu terdengar asing di telinganya. Lili pun tersentak bangun dengan tubuh berkeringat dingin. Nafasnya terengah. Ia meraba-raba nakas, hendak menyalakan lampu meja yang berbentuk minion. Tapi yang ia cari tidak ada. Butuh sekian detik sampai ia sadar
ini bukan kamar serba kuningnya. Lili menghela nafas. Bermodal sedikit cahaya dari ponsel Raja yang menyala, ia turun dari kasur dan menekan saklar lampu. Suara alarm itu berasal dari ponsel Raja. Lili segera mematikannya dan menyadari saat ini masih jam 3 pagi. Terlalu dini untuk gadis itu bangun dari tidurnya. Gak waras, gumam Lili yang sebal karena tidur nyenyaknya terganggu alarm sialan Raja. Dia kedinginan. Setelah meraih remote, Lili menaikkan suhu AC. Raja tidak ada di kamar. Lili tidur sendirian, entah dari kapan. Karena begitu menempel di kasur, gadis itu tidak pernah kesulitan untuk tidur. Semalaman Lili membiarkan pintu kamar terbuka, tapi sekarang pintu kayu berat itu tertutup. Ia beranjak membuka pintu kamar dan keluar. Semua ruangan gelap, hanya terdengar detik jam dinding besar yang ada di ruang tengah. Lili melangkah pelan sambil memegangi tengkuknya. Merinding, pintu ruang kerja terbuka lebar. Lampunya juga menyala, tapi Raja tidak ada di sana. Hanya ada laptop yang masih terbuka di atas meja dan beberapa buku yang tergeletak. Ia berdiri mematung di depan pintu. Pandangannya menyapu ruang kerja Raja yang sangat rapi. Tapi lama-lama dia merasa tidak nyaman, seperti ada yang menguntitnya dari belakang. Hingga nafasnya semakin terdengar. Lili berbalik. Bersambung. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di episode berikutnya ya. Karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Hani ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Bye-bye.